Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap-Mu dengan hati yang rindu belajar dari-Mu. Tuhan, kiranya di awal waktu ini, kami memohon hadirat-Mu memenuhi tempat ini dan hidup kami. Singkirkan kami dari kekhawatiran dan pikiran yang mengalihkan perhatian kami dari-Mu. Biarlah renungan kami pada hari ini mengajari kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan rendah hati dan menerima firman-Mu dengan taat. Biarlah setiap perkataan-Mu menumbuhkan iman kami dan memampukan kami hidup seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaiannya dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seorang atlet profesional seringkali berlatih seolah-olah hari pertandingan sudah di depan mata, bahkan ketika jadwal resminya belum ditentukan. Tubuh dan pola hidup mereka dibentuk oleh sesuatu yang belum terjadi, tetapi pasti akan datang. Dari cara mereka tidur, dari cara mereka makan, dan berlatih hari ini tertuju pada pertandingan yang masih di depan. Penantian bukan membuat mereka pasif, tapi justru sebaliknya membentuk disiplin hidup sehari-hari. Saudara-saudara, pola inilah yang Petrus tekankan dalam 2 Petrus 3 ketika berbicara tentang janji kedatangan Tuhan. Di tengah orang-orang yang mengejek dan meragukan pengenapan janji Allah, Petrus menegaskan bahwa orang percaya hidup dalam penantian yang aktif. Di masa depan yang Allah janjikan itu pasti. Hidup ini tidak boleh sembarangan. Seruan untuk hidup tidak bercela dan hidup dalam damai sejahtera bukanlah upaya untuk menyelamatkan diri, melainkan respon terhadap karya Kristus yang sudah tuntas. Saudara-saudara, kesadaran akan masa depan ini mengubah cara pandang kita memandang keseharian. Kita tidak hidup asal lalu, tetapi dengan tujuan yang jelas. Setiap pilihan dalam pekerjaan, relasi, dan penggunaan waktu diarahkan oleh pengharapan akan Tuhan yang setia menepati janjinya. Suatu saat nanti Ia pasti akan datang. Jalanilah masa penantian ini dengan antusias. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, dengan renungan ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur sekaligus menjaga kami hari ini. Tolong Tuhan untuk kami memiliki hati yang rendah, peka, dan berakar kuat pada kebenaran Injil-Mu, sehingga kami ini tidak mudah terpengaruh oleh ajaran yang menyesatkan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk menguji setiap pengajaran dengan terang firman-Mu, dan keberanian kami untuk menolak apapun yang menyimpang dari kebenaran-Mu. Jagailah langkah kami Tuhan, bersihkan motif hati kami dan tuntun kami untuk terus hidup setia, untuk terus hidup taat, serta mengasihi kebenaran-Mu lebih dari segalanya. Biarlah hidup kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya hidup kami menjadi saksi yang benar dan terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.